قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Sehingga di pagi yang penuh keberkahan ini kita bisa duduk kembali mengkaji ayat Allah dan hadis-hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah masih di kitab ataupun di bab haji yang sedang kita bicarakan jamaah kaum muslimin ataupun sedang kita kaji. Itu pembahasan berkaitan dengan hukum-hukum ihram yang merupakan rukun pertama dari rukun-rukun haji. Di pembahasan yang lalu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berbicara tentang hukum seorang muhrim memakan daging dari hewan buruan dalam kondisi ihram. Kita dapati dua hadis sebelumnya. Hadis yang pertama itu hadis Abu Qatadah, yang ketika itu Abu Qatadah bukan dalam kondisi muhrim, kemudian memperhatikan dalam perjalanannya mendapatkan seekor hewan buruan. Beliau mengejarnya, menangkap, menyembelih dan memasaknya sehingga hewan itu dalam kondisi sudah tersaji. Ketika itu para sahabat baginda Rasul yang lain belum memahami tentang detailnya hukum ihram. Mereka berdebat panjang, boleh tidak kita makan daging yang diberikan oleh Abu Qatadah. Sebagian mereka mengatakan boleh, karena itu bukan kita yang menyuruhnya, bukan kita yang membantunya. Dia melakukannya untuk dirinya sendiri, kemudian dia hadiahkan itu untuk kita. Sebagian yang lain tetap berpegang teguh dengan firman Allah, tidak boleh memakan saydul bar, buruan darat dalam kondisi ihram. Rupanya kita dapati di akhir hadis jamaah kaum muslimin, baginda Rasul menguatkan pendapat yang mengatakan boleh selama itu ditangkap bukan untuk Anda. Dia tangkap untuk dirinya sendiri, kemudian dia memberikan hadiah untuk Anda yang muhrim, boleh. Sedangkan hadis yang terakhir kita bacakan, hadis Abu Sa'ab ibnu Jathamah al-Laisi. Kenapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menolak hadiah dari Sa'ab ibnu Jathamah? Tiba mendekati pinggiran kota Makkah dalam kondisi ihram dan para sahabatnya dalam kondisi muhrim. Baginda Rasul didatangi oleh Sa'ab ibnu Jathamah al-Laisi dan diberikan kepada beliau hewan buruan yang sudah ditangkap oleh Sa'ab. Baginda Rasul menolak hadiah dari Sa'ab ibnu Jathamah. Beliau mengatakan, wa inna la narudduhu alaika illa anna muhrim. Kami tidak menolak hadiahmu wahai Sa'ab, ketika melihat ada ketidakgembiraan di raut wajah Sa'ab ibnu Jathamah. Hadiahnya ditolak oleh baginda Rasul. Beliau tidak merasa nyaman. Rasul melihat ketidaknyamanan itu, kemudian baginda Rasul memberikan alasan kenapa hadiahnya ditolak.
Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Anda mendapatkan hadiah dan itu tidak berkenan untuk Anda terima, hendaknya Anda memberikan alasan. Pegah, kejut. Jangan sampai saling memendam rasa ketidaknyamanan. Yang jo dalam hatinya lain, yang nerima dalam hatinya lain. Sampaikan alasannya apa. Ketika Anda diberikan sesuatu, Anda sampaikan. Kalau yang diberikan itu bentuk dari sebuah kemungkaran, Anda wajib menyampaikan. Karena ini pembahasan ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Di kantor kita sebagai pejabat, sebagai orang yang punya kekuasaan, diberikan sesuatu yang itu tidak legal secara hukum, haram secara hukum. Anda wajib menyampaikan. Han membadatakan hanjit longco. Tidak bisa saya terima. Tapi sampaikan kenapa tidak bisa. Ini haram. Ini suap yang diharamkan. Ini gratifikasi yang diharamkan. Sampaikan. Jangan cuma sebatas menolak. Para ulama sepakat kalau bentuk itu sebuah kemungkaran yang diberikan, Anda berkewajiban menolak dan berkewajiban mengingkar mungkar. Tentunya dengan kaidah ingkar mungkar. Kalau yang diberikan itu haram Anda gunakan, tapi boleh digunakan oleh orang lain sebagai hadiah Anda berikan ataupun hibah, itu boleh Anda terima. Ini pernah dulu sekali, mungkin berapa tahun itu, 8 tahun yang lalu, ketika awal kita mengkaji kitab ini, di pembahasan al-libas, pakaian. Laki-laki tidak boleh mengenakan kain sutra. Tapi baginda Rasul pernah memberikan kain sutra kepada kaum laki-laki. Ali dikasih kain sutra, Abbas dikasih kain sutra, Ja'far dikasih kain sutra. Tapi diberikan oleh baginda Rasul sebagai mereka akan memberikan nantinya untuk istri dan anak perempuan mereka, maka boleh. Mereka nggak boleh pakai, tapi bisa digunakan untuk orang lain. Mereka akan menghibahkannya untuk istrinya. Itu boleh. Dalam hal ini, kenapa Rasul menolak hadiah dari Sa'ab ibnu Jasamah? Karena posisi Rasul, keluarganya, para sahabatnya itu semuanya muhrim dalam kondisi ihram. Kalau sekiranya hipotesanya itu istrinya bukan kondisi ihram, maka Rasul bisa menerima hadiah itu kemudian memberikan kepada istrinya yang bukan ihram. Maka di sini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan hukum memakan daging buruan darat berbeda dengan buruan laut. Uhilla lakum saydul bahr. Kalau sekiranya itu buruan laut, itu halal dimakan walaupun dalam kondisi ihram. Ini berkaitan dengan buruan darat, hewan-hewan yang ditangkap di daratan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengambil hikmahnya, walaupun pada kenyataannya jamaah haji dan umrah kita tidak akan berburu di sana. Ini jauh dari praktek. Tidak ada yang datang ke sana itu punya niat untuk berburu. Nah, Anda sudah difasilitasi semuanya, makanan Anda sudah difasilitasi, Anda tidak perlu lagi mencari makan. Ini potret haji di zaman dahulu. Pergi haji jalan kaki, berkendaraan, melewati gurun pasir dan melihat hewan buruan di jalan-jalan. Menggoda itu. Bagi orang di zaman itu sangat menggoda. Tapi ada hukum syar'i, kita berkaitan dengan ihram. Ihram itu jangan disibukkan bahkan dengan sesuatu yang mubah. Maka sangat kita sayangkan jamaah kaum muslimin ketika dalam kondisi ihram kita disibukkan bahkan dengan perkara-perkara yang sia-sia. Dalam kondisi ihram, HP di tangan, buka ini, nonton ini. Kalau yang muda-muda main ini, main itu. Kalau berburu untuk makan saja dilarang, apalagi mensia-siakan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat.
itu akan lebih haram. Itu akan lebih menghilangkan pahala ihram. Ini untuk cari makan saja dilarang. Dan Anda harus fokus untuk manasik ihramnya. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak jarang di jalan perjalanan kita dalam kondisi ihram, bahkan sampai kita di Mekah, kita akan terganggu dengan hewan-hewan, binatang-binatang yang bisa menyakiti kita. Ada anjing gila di jalan, ada kalajengking, ada hal-hal yang mengganggu kita, ular, binatang buas dan macam-macam. Bagaimana hukum seorang muhrim membunuh binatang-binatang yang mengganggu dan menyakitinya tersebut? Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Hajar di sini menyebutkan tema qatlul fawasik al-khams fil haram. Hukum membunuh 5 binatang fasik. Jadi ada binatang yang disifatkan oleh baginda Rasul dengan kefasikan. 5 binatang fasik dalam kondisi ihram ataupun di tanah haram. Di tanah haram Anda tidak boleh membunuh binatang apapun itu. Tapi kalau binatang itu bagian ataupun jenis dari binatang yang dilabeli oleh baginda Rasul dengan binatang fasik. Ada 5 fasik kata baginda Rasul. Binatang yang kefasikan. Fasik. Berarti si fasik itu sebuah sifat yang bisa disifatkan binatang dan juga bisa disifatkan manusia. Jadi ada kafir, di bawahnya itu fasik. Di bawahnya itu baru pelaku maksiat. Tingkat tertinggi dari kemaksiatan itu dosa besar. Pelaku dosa besar orangnya dinamakan dengan fasik. Jamaknya fawasik. Kalau levelnya sudah kufur, kafir. Artinya kafir itu menyembunyikan, menguburkan, imannya sudah terkubur, memang tidak ada iman. Maka kalau dalam bahasa Al-Quran, kafir itu petani. Kalau kita buka Quran, kafir berulang kali diulang dalam Al-Quran, dan dimaksud dengan kafir itu petani, al-kawafir. Jadi petani itu boleh mengatakan saya kafir. Itu kafir secara bahasa. Kafir itu menguburkan. Dia mengambil benih, dimasukkan ke dalam tanah, ditutupi dengan tanah benih itu, maka dia dikatakan kafir. Kafir dalam definisi syariah, al-kufur, lawan daripada iman, lawan daripada mukmin. Ketika dia menguburkan keimanan itu dalam hatinya, yang dia munculkan hanya kekufuran. Level di bawahnya itu fasik. Al-fasaq itu untuk sesuatu yang keluar dari ketaatan. Orang tidak mau taat, fasik. Maka binatang yang tidak mau taat dalam kondisi ini, binatang ini menyakiti, mengganggu. Dia bukan binatang yang taat. Maka dinamakan oleh Rasul sebagai binatang fawasik. Binatang-binatang fasik. Di sini disebutkan oleh Rasul dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khamsun minad dawabi kulluhunna fawasik. Ada 5 kata baginda Rasul dari binatang. Dawab itu kullu ma yadubbu 'alal ardh. Semua yang berjalan di atas muka bumi itu dinamakan dengan dawab, dabbah, termasuk manusia secara bahasa. Kemudian penggunaannya, dawab ini dari semua yang berjalan di atas muka bumi. Kemudian penggunaannya oleh bangsa Arab dikhususkan untuk binatang, dikecualikan manusia. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran, dawab itu masuk kita manusia.
Ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun dabbah di muka bumi ini kecuali Allah pemberi rezeki. Itu masuk kita. Tapi dalam penggunaan uruf, kebiasaan dan budaya bahasa Arab, dawab itu diartikan dengan binatang. Rasul mengatakan ada 5 binatang. Semua binatang itu fasik. Fawasik. Jadi ada 5 kata baginda Rasul, semua binatang itu fasik. Yuqtalna fil hilli wal haram. Boleh dibunuh dalam kondisi di tanah haram ataupun di tanah halal. Artinya selain tanah haram Mekah Madinah, itu tanah halal. Boleh dibunuh binatang ini. Di sini kita boleh bunuh, di Mekah boleh kita bunuh, di Madinah boleh kita bunuh. Apa itu? Al-ghurab, kata baginda Rasul. Pertama, burung gagak, ghurab. Wal had'ah, had'ah itu elang, kleng. Wal akrab, akrab itu kalajengking. Wal fa'rah, wal fa'rah, fa'rah itu tikus. Wal kalbul aqur, dan anjing galak. Kalau bahasa kita, kalbul aqur itu kalbu yang anjing yang selalu merongrong, afe pungo, anjing gila. Kalbul aqur. Al aqur itu asal katanya dari al-aqr. Al-aqar itu untuk binatang yang warnanya hitam tapi ada sedikit titik-titik putih di kulitnya. Jadi ada 5 jenis binatang kata baginda Rasul, kulluhunna fawasik. Ini binatang ini semuanya binatang fasik. Itu yang pertama tadi apa? Burung gagak. Yang kedua elang. Ketiga kalajengking. Kemudian fa'rah, tikus, dan kelima tadi anjing gila. Nanti kita bahas itu. Apa ini? Khamsun kata baginda Rasul. 5. Ini yang harus kita pahami dulu. Kaidah bahasa dan itu kaidah usul fiqh. Al-a'dad itu la tufidul hasab. Angka itu tidak memberikan arti pengkhususan. Ini yang sering salah dipahami oleh banyak jamaah kaum muslimin. Mereka berpikir angka itu dah khusus. Angka itu tidak mengkhususkan. Maka ketika kita mengatakan inna lillahi tis'ata wa tis'ina isma, Allah punya 99 nama, jangan dipikir itu cuma punya nama Allah. Kan angka itu tidak mengkhususkan. Kalau saya mengatakan saya punya 1 juta, jangan Anda berpikir saya cuma punya 1 juta. Karena angka tidak memberikan arti pengkhususan. Jadi kalau dibilang 5, itu belum tentu cuma 5. Jangan dipahami cuma 5. Karena tidak mengkhususkan. Salatul mar'i fi jama'atin ta'dilu 27. Salat Anda dalam kondisi berjamaah itu pahala 27. Jangan dipahami nggak bisa lebih. Jangan dipahami tidak bisa berkurang. Karena kalau kita buka hadis lain dalam Sahih Muslim, itu ada yang salatnya bersama jamaah cuma 25 kata Nabi. Kok bisa 25 ada, 27 ada? Karena memang angka itu tidak mengkhususkan. Ada yang dapat 27, ada yang dapat 25, ada yang dapat 1 mungkin. Ada yang tidak dapat apa-apa. Ada yang dapat 5, ada yang dapat, karena angka tidak mengkhususkan. Jadi angka itu tidak memberikan arti pengkhususan. Jadi tidak bisa kita mengatakan selain 5 ini tidak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh hanya yang 5 ini. Karena secara mafhum mukhalafah angka itu tidak bisa dipahami secara keterbalikan. 5 boleh dibunuh, jangan dipahami selain 5 ini tidak boleh dibunuh. Karena angka itu baru mengkhususkan
ketika kita mengikuti siyak kalimat, pembicaraan sebelumnya, pembicaraan setelahnya, kita baru tahu angka ini mengkhususkan atau tidak. Artinya butuh indikator lain. Kalau kita buka di dalam Sahih Muslim, justru kalimat baginda Rasul itu bukan 5. Kata Rasul 4. Jadi 4 kata baginda Nabi SAW yang boleh dibunuh. Tapi di sini Bukhari Muslim itu 5. Kita dapati dalam riwayat yang lain, ada Mustakhraj Abi Uwanah, itu 6. Ditambah satu lagi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ditambah dalam Mustakhraj Abi Uwanah itu al-haya, ular. Jadi 5 tadi tambah satu lagi ular. Kalau dalam riwayat Imam Muslim 4. Dari 5 tadi dikurangi akrab, dikurangi kalajengking. Kalajengking enggak masuk. Artinya ada riwayat 5, ada 4, ada 6. Ini cuma sebagai contoh sebenarnya. Ini contoh diberikan oleh baginda Rasul. Kalau melihat burung-burung yang mengganggu, menyakiti manusia, maka contohnya itu ada elang tadi dan ada burung gagak. Kalau melihat jenis-jenis binatang kecil, serangga-serangga yang mengganggu, nggak masuk di sini. Itu Rasul sudah memberikan contoh dengan tikus. Ya, turunannya langsung itu semua masuk. Ataupun kalajengking tadi. Hewan-hewan buas yang tidak disebutkan di sini, itu semuanya masuk dalam tamsilan anjing gila tadi. Jadi secara umumnya ini berbicara tentang boleh membunuh apapun binatang yang bisa dipastikan itu mengganggu. Maka dalam hal ini termasuk nyamuk. Nah, jangan kita tanyakan lagi, nyamuk ke bah? Nah, mana nyamuk di Arab? Nah, nyamuk di Arab ada? Nyamuk ada? Karena nggak pernah kita jumpa nyamuk, punah nyamuk di Arab. Semut ada di Arab. Karena tradisi kami di Yaman tidak dapat itu. Nyamuk hana, tidak mana. Kalau gula pasir buka saja, pajam pakai. Kenapa ya tuh? Nyamuk tidak ada, semut nggak ada. Di Arab Saudi ada itu nyamuk dengan semut. Dia tinggallah hotel, mangat hana nyamuk. Kalau lalat ada. Semua binatang yang sifatnya mengganggu. Jangan dalih tidak boleh membunuh di tanah haram, akhirnya kita membiarkan diri kita terganggu. Ini Rasul cuma memberikan contoh. Jadi Imam As-San'ani mengatakan Rasul memberikan contoh dari yang paling rendah untuk yang paling besar. Anda bisa pahami sendiri. Kalau elang yang kecil saja tidak boleh, apalagi di Arab itu ada burung yang sangat besar namanya sakar. Burung sakar, elang besar sekali. Itu dia tidak memangsa anak ayam, tapi dia memangsa hewan-hewan besar. Kambing diangkat ke atas, dilempar ke bawah, udah mati dimakan. Itu burung sakar. Karena banyak negara-negara Teluk, negara-negara Timur Tengah, itu simbol negaranya burung tadi, burung sakar. Kalau simbol negara kita Garuda. Apa ada dalam dunia nyata? Itu jadi pertanyaan juga, punah burung Garuda ya. Nah, tapi di sana misalnya beberapa negara Arab itu simbol negaranya sakar, elang yang luar biasa besar di gurun pasir yang memangsa hewan-hewan besar. Manusia pun bisa diangkat. Kalau tadi elang, berarti itu yang kecilnya, contoh yang kecil mengganggu. Yang lebih besar dari itu, ada berbagai macam jenis elang itu.
ada bazi, ada sakar yang ukurannya makin besar, itu akan lebih dibolehkan untuk dibunuh. Jadi ada yang dikasih contoh dari yang kecil supaya kita bisa menganalogikan yang besar, menghukumi yang besar. Ada yang dikasih contoh dari yang besar supaya kita bisa menganalogikan yang kecil. Seperti tadi tikus. Ya, tikus mengganggu. Tikus boleh dibunuh. Yang lebih kecil dari tikus, jenis serangga-serangga yang mengganggu, itu juga boleh dibunuh. Kalau dipastikan itu mengganggu. Betru kide kalau longanya. Aduh, pilih tidak pak ya nasi dompo tidak. Bukan itu tujuannya. Tujuannya ihram kita ini tercapai niat dan tujuan ihram. Kalau ada yang mengganggu disingkirkan. Jadi bukan tujuannya membunuh hewan ini di tanah haram. Ya, itu bukan tujuan. Tujuannya ihram Anda itu harus tercapai. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasul di sini mengatakan yuqtalna, ini dibunuh di tanah halal dan haram. Para ulama sepakat ini bentuk pernyataan yang sifatnya perintah. Dibunuh kata Nabi itu bukan dibunuh, tapi hendaknya kalian membunuh. Jadi yuqtalna di sini bukan dibunuh artinya, walaupun secara bahasa diterjemahkan dibunuh di tanah halal dan haram, tapi artinya bunuhlah di tanah halal dan di tanah haram. Tapi sekali lagi, membunuh hewan-hewan yang fawasik dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, ini untuk memperlancar proses ihram kita. Dan jadi pertanyaan, kalau hewan itu masih kecil, tidak mengganggu, boleh tidak kita bunuh? Kita lihat elang di sana, tapi elang itu masih kecil, tidak mungkin mengganggu kita. Para ulama mengatakan boleh dibunuh ataupun dianjurkan juga dibunuh, karena dia akan kembali ke kondisi besar dan mengganggu. Boleh dibunuh bi'tibaril ma'al. Hari ini enggak mengganggu Anda, tapi besok dia akan besar dan akan mengganggu yang lain, maka boleh juga dibunuh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Artinya ini kembali dari pengecualian, yang dikecualikan dari yang diharamkan. Muhrim tidak boleh membunuh, ataupun orang di tanah haram tidak boleh membunuh binatang. Ini dikecualikan. Binatang fawasik yang boleh dibunuh di tanah halal ataupun di tanah haram. Yang kembali lagi ketika kita menegaskan hitungan angka dalam bahasa Arab, di dalam syariah juga itu tidak memberikan arti pengkhususan. Nah, ini yang sering kita salah kaprah dalam banyak hal. Dalam pembahasan akidah, dapat angka kita berpikir itu khusus. Dalam pembahasan fikih, dapat angka kita pikir itu khusus. Angka itu tidak memberikan pengkhususan. Ketika kita berwuduk 3 kali, 3 itu tidak mesti, tapi itu kesempurnaan. Terbukti dalam hadis Imam Muslim, Rasul berwuduk pernah 2 kali. Rasul pernah berwuduk satu kali. Yang dijilati oleh anjing najis harus disama berapa kali? 7 kali. 7 kali itu apakah harus 7 ataupun boleh walaupun tidak sampai 7? Yang penting ada disucikan dengan tanahnya. Para ulama mayoritas sepakat boleh walaupun bukan 7. Jadi untuk mengatakan 7 itu harus dilihat indikator lain. Dilihat dulu indikasi-indikasi lain yang menunjukkan 7 itu harus. Tapi dari angka 7 itu tidak bisa dipahami harus 7. Tidak bisa dipahami demikian. Allah punya 99 nama. Enggak bisa dipahami Allah cuma punya 99 nama. Kita harus lihat indikator lain. Apakah betul Allah cuma punya 99 nama? Rupanya ketika kita lihat indikator lain, kita dapatkan dalam hadis
wa mastasartahu fil ilmil ghaibi indak. Ada nama yang hanya Allah tahu saja. Berarti bukan cuma 99. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian selanjutnya jamaah kaum muslimin, masih berkaitan dengan hukum ihram, Imam Ibnu Hajar mengatakan jawaz al-hijamah lil muhrim. Boleh seorang muhrim itu untuk berbekam dalam kondisi ihram. Jun. Boleh. Ini kena ijazah umrah, pergi haji, mau bawa alat bekam enggak ada masalah. Boleh dalam kondisi ihram berbekam. Ya, karena berbekam itu salah satu bentuk atau jenis dari pengobatan yang memang direkomendasikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dah sering kita dengar fadilahnya seperti apa, kegunaannya, fungsinya seperti apa, dan saya bukan ahli dalam hal itu untuk menyampaikan tentang apa itu bekam, seperti apa kegunaan dari bekam itu sendiri. Tapi kita berbicara tentang hukum syar'inya, boleh dalam kondisi muhrim orang itu berbekam. Tapi jumhur para ulama mensyaratkan harus dipastikan tidak ada bulu yang rontok dari tubuh kita. Itu madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad. 3 madhab mensyaratkan bekam boleh, tapi jangan tercabut bulu. Karena kalau tercabut bulu itu ada fidyah yang harus kita bayar. Ada fidyahnya. Nanti fidyahnya akan kita bicarakan. Apa itu fidyah untuk yang mencabut bulu dalam kondisi ihram? Ya, jadi pastikan nggak ada bulu yang rontok. Ya, jadi berbekam boleh, tapi jangan ada bulu. Kalau ada bulu, nanti ada kewajiban kita membayar fidyah. Kecuali dalam madhab Imam Abu Hanifah, beliau tidak mensyaratkan itu. Kalau boleh berbekam, otomatis dengan berbekam jatuh bulu. Itu madhabnya Abu Hanifah. Dan itu yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan tidak ada masalah kalau jatuh bulu, karena memang bekamnya dibolehkan. Bagaimana kita berbekam bulunya nggak rontok? Ketika dibolehkan bekam dan tidak ada dalil pengkhususan bulu yang rontok ketika berbekam itu diwajibkan fidyah. Dalil khusus nggak ada. Yang ada kita ayat yang sifatnya umum. Dia mendapatkan sesuatu yang menyakitinya di rambutnya, hendaknya dia membayar fidyah. Itu ayatnya sifatnya umum. Ibn Taimiyah mengatakan dalam Majmu' Fatawa, ini dibolehkan berbekam untuk muhrim, yang otomatis dari berbekam itu akan ada bulu yang rontok. Kalau memang bulu yang rontok itu diwajibkan fidyah, Rasul akan mengeluarkan statement baru, hukum baru, khusus untuk kasus berbekam tersebut. Tapi kita nggak dapati itu. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. An Ibni Abbas, habru hadhil ummah, tinta umat ini, lautan ilmu umat ini, Al-Imam Abdullah Ibnu Abbas, sepupu dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hijamah. Hijamah itu berbekam. Ketika menggunakan kata ihtajama, tak di situ memberikan arti mutawa'ah. Artinya melakukannya dengan kondisi sengaja. Jadi nggak bisa kita menggali hukum di sini boleh berbekam untuk yang sakit, itu nggak ada pengkhususan seperti itu. Karena ketika menggunakan ihtajam itu artinya memang menggunakan dalam kondisi rela, bukan karena faktor kebutuhan. Ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim, dan beliau dalam kondisi ihram.
beliau dalam kondisi ihram. Jadi ini bukan khususan untuk yang sakit saja, yang tidak sakit pun kalau berkeinginan melakukan bekam, maka dia dibolehkan. Kalau anda khawatir dengan jatuhnya bulu, perselisihan para ulama dalam hal itu, anda tunda dulu bekamnya sehingga selesai manasiknya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya. Faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Barang siapa dari kalian itu dalam kondisi sakit aw adhan min ra'sihi, ataupun ada yang mengganggunya dari kepalanya, maka dia hendak membayar fidyah. Min siyamin, fidyah itu baik berbentuk puasa au sadaqatin, ataupun berbentuk sedekah makanan, ataupun berbentuk nusuk, yaitu menyembelih hewan. Ya, ada 3 pilihan dari fidyah terhadap yang rontok bagian dari bulu tubuhnya. Hadisnya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu ayat yang turun terhadap kasus Ka'ab ibnu Ujrah. Pernah ditanyakan oleh salah satu tabi'in kepada Ka'ab ibnu Ujrah, ayat yang turun tentangmu wahai Ka'ab. Ka'ab mengatakan ayat itu turun tentangku dan hukumnya untuk seluruh kaum muslimin. Ini menguatkan kaidah dalam ilmu tafsir, yang dipahami dari ayat itu keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Sebabnya khusus, enggak penting. Tapi yang kita pahami itu lafaznya yang umum. Kita berinteraksi dengan lafaz Quran dengan keumumannya, bukan dengan kekhususan sebabnya. Tapi penting kita memahami sebab dari nuzulnya Al-Quran itu, supaya kita lebih bisa memahami maksud dari keumuman lafaz tadi. Kadang-kala ada lafaznya umum tapi dikhususkan dengan kondisi, maka kita harus paham itu ada ilmu namanya asbabun nuzul. Pernah suatu ketika di kelas dengan para siswa, saya perintahkan coba cari di perpustakaan itu berapa banyak para ulama yang menulis tentang ilmu asbabun nuzul, ulama mutaqaddimin. Akhirnya para siswa masuk pustaka cari itu. Ada yang dapat 25, ada yang dapat 30, ada yang dapat 15. Artinya lebih 30 para ulama besar yang menulis tentang ilmu asbabun nuzul. Karena itu ilmu dasar yang sangat penting untuk memahami Al-Quran. Kalau tidak, salah kita pahami. Dulu ada kawan yang memahami pemahaman Millata Abraham itu. Boleh salat kemanapun arah kiblat, berpedoman dengan Quran surah Al-Baqarah itu. Fa inna tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, maka di situ wajah Allah. Berdebat panjang dengan saya itu. Dia masuk pemahaman itu Millata Abraham di Aceh ketika masih marak pemahaman itu. Anak-anak muda yang diperhitungkan potensial untuk diajak, diiming-iming dengan uang yang besar, akhirnya banyak yang masuk itu. Dan kawan saya ini termasuk penghafal Quran, 15 juz dihafal Quran. Suaranya bagus, sering jadi imam. Tiba-tiba ketika kami berangkat ke Yaman, dia masuk pemahaman ini. 2 kali disyahadahkan di Masjid Raya. Pak Jasrambi dapat nama dia. Kita telepon, betul udah syahadah, udah tobat? Enggak ada, itu dipaksa deh. Saya masih dengan pemahaman long mantan lagi Ustaz. Salah satu di antara pemahaman mereka, salat itu kemana pun boleh. Ke barat, ke timur, tidak penting. Karena mereka punya Quran. Rupanya memahami Quran saja tanpa punya ilmu alat untuk kita pahami Quran salah. Salah. Itu asbabun nuzulnya Rasul dalam perjalanan. Pulang dari Mekah ke Madinah. Artinya kiblatnya di belakang. Kecuali kalau kita pergi ke sana umrah, kiblat kita di depan.
Ini kiblatnya di belakang. Salat sunnah, bukan salat fardu. Kalau salat fardu turun arah kiblat salat. Ini salat sunnah. Bagaimana caranya? Caranya di awal takbir Rasul mengarahkan kendaraannya ke kiblat, kemudian balik lagi ke arah tujuan. Untuk salat sunnah boleh gunakan ayat tadi, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, maka di situ wajah Allah. Pulang kita dalam kondisi umrah dari Mekah ke negara kita, artinya kita akan membelakangi. Kalau bisa salat cuma di 2 kursi itu yang disediakan untuk pramugari, baru kita dapat arah kiblat. Tapi kan tidak mungkin 2 kursi itu semuanya ngantri di sana. Akhirnya kita terpaksa salat di tempat. Nah, maka di situ fasamma wajhullah. Kondisi darurat yang memang harus salat kemanapun kita menghadapnya. Ambil ayat tadi. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap. Quran tidak bisa dipahami tanpa ilmu asbabun nuzul. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis Ka'ab ibnu Ujrah, beliau mengatakan, ini hadisnya panjang di dalam Sahih Al-Bukhari yang bercerita panjang tentang kondisi Ka'ab ibnu Ujrah. Ka'ab ibnu Ujrah itu salah satu sahabat mulia baginda Rasul, menyaksikan beberapa peperangan dengan baginda Rasul. Bahkan di salah satu peperangan dengan baginda Rasul, beliau tangannya itu ditebas dengan pedang musuh dan putus, jaro putuh, dalam kondisi berjihad bersama baginda Rasul. Kita untuk dakwah mangin aja kena. Sahabat ini tangannya putus, menyaksikan bersama baginda Rasul beragam peperangan. Ka'ab yang wafat tahun 51 Hijriah di kota Kufah. Ka'ab ibnu Ujrah, beliau mengatakan, humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal kummalu yatanasaru ala wajhi. Aku dibawa ke sisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi al-kummal, kutu, gute, yatanasar, rupanya banyak sekali kutu di kepalanya. Kutu itu yatanasar, jatuh itu dari kepalanya Ka'ab. Itu faktor berkutu mungkin banyak faktor. Bisa jadi faktor penyakit, bisa jadi faktor kotor, tidak bersih. Tapi kondisi Ka'ab ketika dibawa kepada baginda Rasul, itu kutu itu berjatuhan di kepalanya. Akhirnya sangat banyak sekali kutu yang ada di kepala Ka'ab ibnu Ujrah. Dan kutu itu mengganggunya. Nggak boleh cabut rambut. Bagaimana kondisinya ini? Guter. Apa caranya ini? Ketika dibawa kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin mencari solusi. Garuh hanjut, cabut tidak bisa, ini bagaimana caranya? Faqal ma kuntu ura al-waj' balagha minka ma ura. Aku tidak pernah melihat dari rasa sakit yang ada padamu seperti yang aku lihat padamu. Yo hantam pernah lokal lagi yo. Itu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pemandangannya tidak pernah ada. Orang kutunya banyak sekali di kepala, akhirnya kutu itu sudah berjatuhan saking banyaknya. Dan gatal yang luar biasa yang didapati oleh Ka'ab. Para ulama kita sepakat ini tidak bisa kita menghukumi Ka'ab itu kotor, karena faktor kutu itu bukan cuma sebatas faktor kotor. Bisa jadi faktor kulit, faktor apa, faktor lain. Jangan langsung dipahami kotor sahabat Nabi. Enggak bisa dipahami itu. Berkemungkinan bisa jadi, tapi kita tidak bisa memahami sebagaimana kita pahami itu. Rasul mengatakan, ma kuntu ura al-waj' balagha minka ma ura. Aku tidak pernah melihat rasa sakit yang seperti menimpamu ini. Hantam lu kalah lagi. Atajidu syatan, apakah kamu mendapati seekor kambing? Atajidu syatan, apakah kamu punya seekor kambing?
Ketika Rasul bertanya seperti itu, berarti beliau akan memberikan solusi. Artinya, boleh kamu mencukur rambutmu, tapi dengan catatan. Kamu punya kambing nggak? Kan tidak mungkin ditanya, apa kamu punya seekor kambing? Ketika dijawab, punya. Hanya cukup nggak mungkin. Ini pasti ketika Rasul bertanya, apa kamu punya seekor kambing? Ini artinya Rasul akan memberikan solusi untuk kondisi Ka'ab. Ka'ab mengatakan, qultula. Tidak. Ya, kondisi ihram. Belum tentu Anda membawa kambing. Qultula. Tidak. Apa kata Nabi SAW? Qal fasum salasata ayyamin. Maka kamu puasa 3 hari. Au at'im sittah masakin. Ataupun kamu memberi makan 6 kaum miskin. 6 orang. Likulli miskinin nisfu sa'. Untuk setiap miskin setengah sa'. Ini at'im. At'im itu sifatnya bukan cuma sebatas beras, kasih makan. Artinya cukup Anda memberikan makan 6 nasi kotak, 6 nasi bungkus. Kasih. Jadi pilihannya kalau bukan syah, kambing, Anda boleh menggantinya dengan puasa 3 hari. Kalau bukan puasa, Anda boleh menggantinya dengan memberi makan 6 fakir miskin. Ini menjawab keumuman yang ada di dalam ayat tadi. Faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin. Maka kewajibannya itu puasa, au sedekah ataupun nusuk, sembelih. Artinya dijelaskan nih, sembelih apa? Sembelih 1 kambing. Kalau puasa 3 hari. Kalau memberikan sedekah makanan itu untuk 6 fakir miskin. Jadi fidyah itu bukan hadyu. Kalau hadyu hanya harus dilakukan dengan kambing. Tapi kalau fidyah itu beragam bentuknya. Kalau fidyah untuk rambut, jatuh rambut, cabut rambut dalam kondisi sengaja, bukan dalam kondisi tidak sengaja. Kita tidak sengaja garuk-garuk kepala, tercabut rambut, itu nggak ada kewajiban apapun. Itu yang sengaja kita lakukan. Ada satu hal di rambut kita yang harus kita mencukurnya, maka di sana kita punya kewajiban untuk membayar fidyah. Ya, di sini Rasul mengucapkan dalam bentuk menggunakan kata pilihan au. Boleh ini, boleh ini, boleh ini. Artinya tidak mesti harus secara berurutan. Pilihan. Anda mau ini boleh, mau milih ini boleh, mau milih ini boleh. Kemudian untuk puasa pun Rasul tidak mensyaratkan harus tatabu, harus 3 hari berturut-turut. Hari ini puasa 1 hari, kemudian selang puasa lagi 1 hari, itu dibolehkan. Jadi untuk tatabu itu, kalau ada dalil yang mengkhususkan harus turut-turut, harus turut-turut. Menggauli istri di siang Ramadan itu fidyahnya 60 hari kita berpuasa. Mutatabi'in, harus berturut-turut. Batal 1 hari, ganti lagi, ulang lagi dari 1 hari lagi. Tapi kalau untuk kasus ini, di sini Rasul tidak mensyaratkan harus berurutan. Itu boleh diselang, boleh dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Begitu jamaah kaum muslimin, beberapa hukum yang berkaitan dengan pembahasan ihram. Ya. Secara umumnya ini sudah selesai hukum-hukum yang terkait dengan ihram. Untuk pembahasan ke depan kita akan memahami apa area tanah haram, baik di Mekah ataupun tanah haram di Madinah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.